Oke, bisa kita mulai dokter? Boleh, yuk kita mulai. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya dok ya sudah mau gabung bersama kami dalam live kami untuk membahas materi yang menarik kali ini tentang gendang telinga yang berlubang ya dok ya. Ya, Mungkin betul. sahabat proklamasi THT-BSD banyak yang belum tahu nih dok, gendang telinga itu di mana sih? Apa kita bisa lihat gendang telinganya gitu? Boleh dokter penjelasannya? Baik. Terima kasih sebelumnya telah mengundang dalam acara live IG proklamasi BSD. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau ternyata gendang telinga itu ternyata tidak sejauh yang kita kira. Dari saluran telinga, dari luar saluran telinga, gendang telinga itu hanya berjarak sekitar 2,5 cm dari luar. Nah, artinya sebenarnya dekat banget ya, hanya dekat sekali. Jadi, dan gendang telinga juga tipis, bisa dibilang kurang dari 1 mm tipisnya. Jadi artinya segala hal yang kita lakukan memasukkan ke dalam memasukkan sesuatu dalam gendang telinga, dalam saluran telinga tentu akan beresiko untuk merusak gendang telinga kita. Baik, berarti gendang telinga itu sebenarnya kita juga bisa lihat dari luar ya dokter ya? Bisa banget, karena cuma sekitar 2 cm ya dari luar. Iya. Oke. Kalau misalnya kita bisa lihat, otomatis ada ada kemungkinan memang bisa terjadi robekan atau lubang di gendang telinga dok ya? Iya, Kira-kira betul. penyebabnya Bermacam-macam, bisa mulai dari hal-hal seperti korek-korek telinga dengan cotton bud atau dengan apapun, bisa juga karena misalnya tertampar langsung di telinganya, atau bisa juga karena infeksi, contoh karena infeksi otitis media akut misalnya, atau segala hal misalnya baru trauma karena tekanan, misalnya lagi flu, lalu naik pesawat, itu juga bisa membuat gendang telinga berlubang. Sebenarnya banyak sih cara-cara gendang telinga bisa berlubang. Oh, berarti kayak hal sepele tadi dokter jelasin kayak tertampar, korek-korek telinga, pasti banyak nih sahabat proklamasi BSD juga yang seneng nih dok, sedikit gatal di korek-korek gitu, dikasihkan makin betul. dalam itu bisa menyebabkan gendang telinga berlubang ya. Iya, betul. Artinya banyak orang tidak menyadari kalau tindakan sederhana memakai cotton bud itu kesannya simple dan wajar kesannya, tapi kenyataannya tindakan itu sebenarnya salah satu tindakan yang beresiko untuk merusak gendang telinga. Oke, tadi dokter sempat jelasin penyebabnya itu bisa dari flu ya dok ya? Kok bisa sih dok kan itu di hidung nih dok, kok bisa menyebabkan gendang telinga berlubang? Itu kira-kira kenapa dok? Ya, jadi dasarnya gini, saluran hidung itu ke tenggorok pasti semua orang udah tahu ya kalau memang ada salurannya. Tapi tidak banyak yang tahu kalau dari hidung ke telinga itu sebenarnya ada salurannya juga. Ada saluran yang namanya saluran Eustachius. Nah, saluran ini adalah saluran yang sebenarnya fungsi utamanya adalah meng-equalizing tekanan dari gendang telinga. Nah, tapi saluran ini pun juga bisa menjadi sumber masalah ke dalam gendang telinga. Misalnya lagi flu berat, lalu kita memaksa buang ingus, itu bisa salah satu bisa, atau dia tertutup dengan adenoid, apapun, intinya dia bisa jadi cairan di dalam gendang telinga. Nah, sewaktu ada cairan dalam hal ini ingus dalam gendang telinga, nah ingus ini kan tidak steril ya tentu ya. Ingus yang tidak steril bisa saja membuat infeksi ke dalam telinga tengah. Nah, infeksi inilah yang pada akhirnya bisa menyebabkan lubang atau perforasi pada gendang telinga. Gitu. Oh gitu, berarti ada saluran yang menyambung antara hidung dengan telinga ya dok ya? Ya, berarti betul. Kalau misalnya lebih baik langsung berobat ya dok ya, apalagi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari ya dok ya. Betul, artinya gini, banyak orang tua kadang-kadang ini cukup seringnya ini kan penyakit anak-anak banget sebenarnya ya, karena sebenarnya saluran anak-anak itu lebih pendek. Jadi banyak orang tua kadang-kadang abai, anaknya batuk pilek, tapi tidak diobati kadang-kadang.
Nah, ingus itu kadang-kadang bisa jadi masuk ke dalam saluran eustachius dan akhirnya masuk ke dalam telinga tengah dan pada akhirnya dapat menyebabkan infeksi telinga tengah. Tuh. Oke. Banyak juga ya dok kalau misal lagi flu nih dok, tiba-tiba tuh telinganya agak mendem gitu, agak apa namanya kayak tertutup. Itu berarti Ya, salah satu itu. penyebabnya dok ya? Iya, betul. Jadi, waktu kita lagi flu, rasa tertutup itu bisa disebabkan karena ingus menyumbat saluran eustachius. Jadi, artinya si ingus nyumbat saluran eustachius aja kita rasanya bisa ketutup. Nah, apalagi ingusnya masuk ke dalam saluran eustachius gitu. Jadi, paham ya maksudnya. Jadi, biarpun ingusnya ini masih di hidung, tapi dia menutup saluran eustachius. Saluran ini kan seperti anggaplah seperti saluran ada sisi sininya, ada sisi sininya ke gendang pada akhirnya ke ruangan gendang telinga. Nah, waktu dia menyumbat sisi yang awal aja, itu rasa kedap itu udah ada. Misalnya anggap aja misalnya kita makan sambal, saking pedasnya makan sambal itu saluran eustachius bisa bengkak. Nah, itu juga rasanya kan tersumbat tuh saluran eustachius. Itu juga rasanya telinga rasanya nggak enak. Nah, atau misalnya kita lagi kondisi lagi flu berat. Nah, itu saluran ini aja bisa tersumbat. Tapi bayangkan kalau misalnya di sini ada ingus. Di sini ada ingus, lalu kita buang paksa ingus itu, tentu resiko ingus itu naik ke dalam saluran itu ke dalam ruangan telinga tengah menjadi besar. Nah, kalau ruangan telinga tengah ini dipenuhi oleh ingus, nah si ingus yang sudah terlanjur masuk ke dalam sana itu tentu akan menyebabkan infeksi. Nah, setelah diobati pun juga nggak serta-merta mudah untuk menurunkan ingus karena ingus dalam sana kadang-kadang cukup kental, akhirnya jadi sulit untuk disembuhkan. Itu. Oke, berarti kompleks banget ya dok ya, dari flu bisa Betul, langsung ke telinga, bisa betul. menyebabkan lubang juga ya dok ya. Oke, Iya, lebih baik langsung cek aja langsung ke spesialis THT aja kali ya dok ya, biar lebih iya, memahami dok ya. betul, betul. Oke, dari sebanyaknya penyebab nih dok, Hmm, gimana sih kita bisa merasakan tanda gejala yang kita rasain tuh kayak gimana sih dok? Oh, wah, kayaknya uh, apa nih telinganya gitu. Jadi wajarnya yang namanya orang itu kalau misalnya pendengarannya terasa tidak nyaman, alangkah baiknya langsung diperiksa ke dokter THT. Jadi kadang-kadang kita sering abai, artinya kita ngerasa pendengaran kita tidak nyaman sedikit. Nah, kalau dia normal kembali dalam waktu beberapa saat ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang waktu rasa tidak nyaman, rasa ketutup, kadang-kadang refleksnya orang itu malah ambil cotton bud, malah nyolok gitu. Gitu kan sebenarnya hal yang salah banget. Jadi sebaiknya waktu ada terasa sesuatu yang tidak nyaman di telinga, paling aman adalah kita lihat. Nah, lihat ini kan paling rasionalnya adalah ke dokter THT karena dokter THT tentu kan belajar banyak tentang telinga gitu. Lalu bagaimanapun juga gendang telinga ini kan struktur yang sebenarnya biarpun tipis dia cukup kompleks sebenarnya. Artinya waktu gendang telinga ini rusak, kita tuh kehilangan fungsi dari pertama fungsi proteksi. Jadi waktu secara anatomi gendang telinga ini kan sebenarnya fungsi utamanya adalah melindungi bagian telinga tengah untuk menghindari infeksi lebih lanjut. Nah, ini saya kasih gambar, semoga bisa kelihatan. Iya baik dok. Jadi, nah, di sini kita lihat telinga ya, ini gambar gendang telinga. Jadi kalau di sini kita bisa lihat namanya telinga itu sebenarnya gendang telinga itu ada di sini. Nah, gendang telinga kita sendiri itu tipis banget. Nah, jadi ini namanya ruangan telinga tengah. Dari sini ke sini itu cuma sekitar 2,5 cm. Jadi dekat sekali ya, 2,5 cm. Iya. Nah, lalu di si gendang telinga sendiri ini tipis sekali. Tipisnya itu cuma sekitar 0, sekian mili, jadi tipis. Tapi walaupun tipis dia 3 lapis. Nah, lalu ini saluran yang tadi saya ceritakan, saluran ini pada akhirnya
dia berada di hidung, di saluran ini. Nah, sekali ingus masuk ke dalam sini, ini bisa terperangkap, akhirnya bikin infeksi. Nah, jadi trauma pada gendang telinga bisa disebabkan akibat infeksi dari dalam keluar, lalu masalah dari luar telinga ke dalam, gitu. Jadi artinya misalnya ditusuk, atau misalnya ketampar tadi ya, misalnya saya tampar, di sini saya kasih tekanan kuat, misalnya tamparan, ya otomatis tekanan udara itu bisa merusak gendang telinga. Saya ada pasien yang sederhana banget dia cara pecah gendang telinganya, didorong temennya lagi berenang. Jadi temennya lagi berenang, bercandain misalnya, didorong, dijorokin gitu ya, dia jatuh ke kolam renang, itu tuh tepat banget airnya nampar gendangnya, nampar telinganya. Nah itu pecah tuh, langsung pecah gendang telinganya, gitu. Jadi bisa sampai semudah itu gendang telinga pecah, gitu. Jadi ternyata sebenarnya tuh kita harus aware juga sama telinga kita ya dok ya. Kalau misalnya udah merasa nggak nyaman, udah ada tadi penyebab-penyebab yang mungkin itu dianggap sepele tapi bisa berbahaya buat telinga kita. Lebih baik langsung diperiksa langsung ke rumah sakit ya dok ya. Bisa langsung ke rumah sakit farmasi BSD di mana semua spesialis di sini THT kita juga buka ya dok ya setiap hari. Tanggal merah pun kita buka, hari raya pun kita buka, bisa juga langsung pengen ke dokter Asadi aja nih, boleh banget ke dokter Asadi, jadwalnya ada di hari Selasa, Rabu, Sabtu ya dok ya? Iya. Oke, jadi dok, kalau misalnya kita udah merasakan gejala-gejala tersebut nih dok, otomatis kita pergi ke dokter untuk pemeriksaan ya dok, kira-kira pemeriksaannya ada apa aja sih dok? Biar tergambar sama sahabat kita. Jadi bagaimanapun juga sebenar-benarnya gendang telinga itu kan tadi ya, dengan senter aja kita udah bisa lihat dari luar, sebenarnya begitu. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa mengerti anatomi dari telinga itu seperti apa. Jadi memang sebaiknya memang dokter THT yang pemeriksa. Nah, lalu kita bisa lakukan pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan fisik biasa dengan lampu, atau misalnya memeriksa dengan otoskop. Otoskop itu seperti alat yang kecil, dia seperti alat loop yang dilihat langsung ke dalam gendang telinga, atau bisa yang lebih kompleks seperti endoskopi. Nah, semua alat ini ada di Profarmasi BSD dan bisa diutilisasi oleh dokter-dokter yang berpraktek. Gitu. Lalu prinsipnya kita harus benar-benar aware, artinya kita harus benar-benar baik menyadari kalau misalnya kita ada keluhan, langsung datang untuk diperiksa, gitu. Oke, jadi lebih baiknya pemeriksaannya juga harus langsung ke spesialis biar dapat penjelasannya lebih detail ya dok ya, nggak ada banyak statement lain gitu ya dok ya. Betul. Oke, dari pemeriksaan nanti kan pasti ada pengobatan ya dok ya. Betul. Kalau misalnya udah berlubang nih dok, pengobatannya apa dan bisa nggak sih si gendang telinga itu nutup lagi gitu dok? Oke, jadi gini, pada saat gendang telinga awal berlubang, misalnya anggap tadi karena tertampar gitu ya. Nah, sebenarnya badan kita tuh selalu ada peluang untuk menyembuhkan. Nah, artinya gendang telinga ini bisa aja sebenarnya menutup sendiri. Nah, tapi tentu kita tidak bisa mengabaikan. Artinya kadang-kadang kita memberikan suatu modalitas obat untuk mencegah infeksi kah, atau kadang-kadang dokter THT melakukan patch terapi agar si gendang telinga lebih mudah untuk tumbuh sendiri. Nah, tapi ada kalanya gendang telinga ini gagal untuk sembuh alami. Nah, saat gagal sembuh alami, hal yang paling aman dilakukan adalah tindakan yang namanya timpanoplasti atau penambalan gendang telinga. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang relatif aman, namun bagaimanapun juga ini merupakan indikasi yang sebenarnya sangat disarankan. Karena bagaimanapun juga tadi saya cerita, waktu gendang telinga berlubang, kita kehilangan fungsi yang paling penting, yaitu fungsi proteksi. Yang kedua, fungsinya untuk meningkatkan fungsi pendengaran. Gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman harus tahu juga kalau gendang telinga sendiri itu sebenarnya bukan organnya, bukan organ pendengaran. Nah, organ pendengaran kita itu adalah
rumah siput, koklea. Nah, jadi koklea ini adalah organ pendengaran, sedangkan gendang telinga fungsi aslinya adalah menangkap suara dan mengalirkan suara itu ke dalam gendang oleh tulang pendengaran agar suara ini diperkeras. Nah, artinya waktu gendang telinga ini rusak atau tertutup, maka si suara yang masuk ke dalam rumah siput akan menurun. Nah, jadi waktu orang gendang telinganya pecah, bukan tuli total, tapi akan menurun fungsi pendengarannya. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk dilakukan operasi gendang telinga jika gendang telinganya gagal menutup sendiri. Berarti efek panjangnya juga proteksi terhadap telinga hilang ya dok ya, jadi gampang infeksi masuk ke dalam juga ya dok ya. Betul. Terus pendengaran juga bisa menurun, pasti mengganggu banget ya dok ya kalau pendengaran mulai menurun ya dok ya. Betul. Belum lagi nanti misalnya nih ada orang yang memang gendang telinganya berlubang, itu di bagian telinga, di dalamnya gendang telinga kita sebut area telinga tengah, itu kan areanya kita sebut selaput lendir. Nah, selaput lendir ini adalah, pertama dia adalah area yang steril. Jadi misalnya kemasukan air dikit di dalam sana, itu bisa langsung infeksi. Nah, infeksi telinga yang dimana gendang telinganya berlubang permanen, lalu dia keluar cairan, itu yang disebut, kalau pernah dengar, penyakit conge. Oh iya. Ya, jadi penyakit conge itu adalah penyakit di mana gendang telinga itu dia lubang permanen. Jadi di sini lubangnya lubang permanen. Lalu misalnya kemasukan air, dia atau misalnya infeksi di sini, dia akhirnya mengeluarkan cairan. Jadi cairan keluar terus menerus. Nah, akhirnya bikin nggak nyaman ya, kadang-kadang bikin malu juga karena cairan keluar terus. Nah, prinsipnya si cairan yang gendang yang ada di sini, ya dia kalau misalnya dia ada, kalau nggak salah juga tadi ada teman-teman yang nanya, kalau berenang boleh nggak? Berenang nggak apa-apa selama gendang telinganya rapat. Nah, tapi kalau gendang telinganya bolong, ya otomatis kan air itu bisa masuk ke dalam telinga tengah. Nah, waktu air masuk ke dalam telinga tengah, dia akan menyebabkan infeksi pada telinga tengah. Nah, infeksi ini yang menyebabkan congean. Nah, congean itu pada akhirnya keluar pelan-pelan di situ, gitu. Dan namanya penyakit pasti makin lama makin buruk ya, biasanya ya. Jarang penyakit yang makin lama makin baik kalau penyakitnya masih berjalan. Iya, berarti sebenarnya sahabat Rumah Sakit Hati Proklamasi BSD itu udah tahu ya dok ya, congean itu udah familiar lah. Cuman mereka nggak tahu congean itu penyebabnya apa. Ya, betul. Betul. Begitu jawab tadi kalau congean itu sebenarnya gendang telinganya sedang berlubang gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, ini udah banyak nih dok yang nanya. Kita bacain kali ya pertanyaannya dok ya. Boleh. Oke, sebentar. Kayaknya udah banyak, harus di-scroll dulu nih dok. Oke. Wah, banyak banget nih. Oke. Ini ada dari Nisha Zazea dok. Dok, sebulan lalu saya operasi gendang telinga yang berlubang. Sampai saat ini saya belum berani olahraga karena takut ada efek samping dari operasi tersebut. Lalu olahraga apa yang disarankan ya dok? Nah dok, udah operasi nih dok. Oke. Gimana? Kalau umumnya operasi gendang telinga itu masa penyembuhannya sekitar 2-3 minggu. Jadi artinya 1 bulan pasca operasi itu sebenarnya sudah dianggap gendang telinganya sudah normal kembali. Silakan olahraga apapun tanpa ada terkecuali. Bahkan berenang pun udah nggak apa-apa. Selama udah dipastikan, oh ini gendang telinganya udah rapat lagi. Jadi mau berenang lagi silakan. Nggak ada masalah. Berarti sudah dibolehkan ya dok ya? Apalagi tadi udah 1 bulan yang lalu. Iya. Berarti udah boleh olahraga. Boleh. Okay, ya? Dengan catatan memang gendang telinganya sudah dilihat sudah normal ya. Karena waktu kita melakukan operasi penambalan, yang kita lakukan itu kan sebenarnya bukan seperti melem, bukan, tapi kita melakukan namanya cangkokan.
Misalnya saya kasih contoh, kita melakukan cangkokan pada tanaman, misalnya tanaman ini kita cangkok, kita setek lah. Ya, otomatis kita ikat ya. Nah, proses pengikatan ini kan butuh waktu sampai benar-benar dia jadi. Nah, jadinya itu bisa kurang lebih sekitar 2 minggu, rata-rata kurang lebih 2 minggu. Minggu ketiga untuk memastikan prosesnya tetap baik-baik aja. Nah, bayangkan kalau misalnya baru 2 hari, terus cangkokan ini ditarik, kan copot lagi, gitu. Nah, artinya kurang dari 2 minggu, biasanya pada orang yang sudah dilakukan operasi gendang telinga, tidak boleh buang ingus paksa, tidak boleh ada tekanan ke hidung, misalnya lagi bersin, terus mulutnya ditutup. Nah, otomatis kan tekanan ke hidung. Nah, kalau ke tekanan ke hidung, tekanan ke telinga. Nah, itu bisa membuat gendang telinga yang sudah disusun rapi, cangkokannya akhirnya bisa lepas. Nah, atau misalnya dia baru operasi kurang dari 2 minggu, terus dia pergi naik pesawat. Nah, itu juga sama tuh tekanan ke dalam gendang telinga. Atau misalnya dia batuk kuat, tapi mulutnya ditutup. Nah, atau misalnya buang ingus paksa. Atau misalnya dia terbang, dia naik lift yang tinggi banget, itu juga bisa membuat tekanan ke dalam telinga. Intinya adalah tekanan apapun ke dalam ruangan telinga tengah dapat menyebabkan gendang telinga yang sudah disusun rapih itu cangkokannya bisa lepas, gitu. Nah, tapi kalau misalnya lewat dari 2 minggu, kita lihat udah rapet, udah bagus, ya seperti orang normal aja, ya nggak ada apa-apa. Oke, berarti udah boleh. Kalau misalnya masih agak ragu, boleh kali ya dok ya dilihat. Ya, betul. Umumnya pasca operasi akan selalu diperlihatkan ke pasien. Spesial. Iya. Baik, ini ada dari Tumpi_167 dok. Apa penyebab utama dari gendang telinga berlubang dan apa aja dampak jika gendang berlubang terlambat ditangani? Tadi udah dijelasin ya dok ya, penyebabnya banyak banget dari banyak. Tapi memang di Indonesia ini mungkin saya bisa bilang penyebab tersering itu adalah infeksi telinga tengah, yaitu otitis media, dan paling banyak terjadi pada saat anak-anak. Misalnya ada seorang tua, mungkin orang tua zaman dulu lebih cuek kali ya. Jadi anaknya pilek tapi dibiarin, anaknya kesakitan, baru dia mulai panik. Tapi setelah anaknya pecah gendang, dia tidak kesakitan lagi. Nah, pas udah nggak sakit, udah dibiarin. Nah, itu cukup banyak tuh kayak gitu kejadian. Jadi pada akhirnya anak ini waktu kecil sering keluar cairan. Nah, dia ngerasa, oh ini nggak apa-apa, memang dianya congean aja. Nah, itu sebenarnya prinsip yang salah. Pada akhirnya anak ini hidup dengan gendang telinga yang lubang permanen. Gitu. Itu paling sering, paling banyak kasus yang saya dapat tuh seperti itu. Jadi udah gendang telinganya berlubang, nggak ada penyembuhannya dok ya, nggak ada pemeriksaannya. Lalu nanti namanya anak-anak rentan ya dok ya, yang namanya flu. Nanti betul. lagi berulang terus ya dok ya. Iya, betul. Penyakit otitis media itu bisa dibilang penyakit anak-anak banget. Berarti kalau anak-anak bunda-bunda nih yang di sini kalau lagi flu udah 3 hari dan udah merasa sakit telinganya, lebih baik langsung datang ke dokter PHT. Ya, bisa langsung ke dokter Asadi juga yang tadi sudah saya sebutkan di hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Oke, ini ada dari Kalista_Istiqomah 06 dok. Dok, bagaimana sih cara mendeteksi dini gendang telinga yang berlubang? Deteksi cara dininya gimana tuh dok? Paling sederhana dari rasanya, dari rasa kita. Artinya kalau misalnya untuk diri kita sendiri, gendang telinga berlubang itu umumnya akan berimpact pendengaran menurun. Gitu. Jadi bukan tidak mendengar, tapi pendengaran menurun. Jadi pada umumnya orang akan ngerasa, kok dengarnya nggak jelas ya? Gitu. Atau dengung, kadang-kadang juga gitu. Jadi misalnya udah dengarnya nggak jelas, kok dengarnya seperti berdengung. Nah, itu juga bisa aja gendang telinga berlubang. Nah, tentu untuk memastikan gendang telinga berlubang atau tidak harus ke dokter PHT. Artinya kita nggak bisa self-diagnose untuk gendang telinga. Oke, sudah terjawab ya tadi gimana dari diri kita sendiri, apalagi tadi udah dijelasin segala tanda gejalanya, jadi lebih aware lagi terhadap telinga kita ya dok ya. Iya,
Oke, ini ada pertanyaan dok dari Tumpi_167. Bagus nih dok pertanyaannya. Apa saja langkah preventif agar terhindar dari gendang telinga yang berlubang dok? Eh, Tidak pakai cotton bud, hati-hati. Jadi jangan jangan masukkan apapun ke dalam gendang telinga yang panjang. Yang kedua, waktu pilek atau batuk segera diobati, jangan sampai dicuekin. Lalu eh, hati-hati dengan misalnya kadang-kadang kita bercanda dengan teman, kadang-kadang pukul-pukulan, itu tamparan ke telinga, itu juga bisa. Misalnya orang lagi main bola, terus tiba-tiba bolanya nampar telinga, itu bisa memecahkan gendang. Gitu. Jadi intinya awareness-nya itu adalah hati-hatinya itu adalah kita harus lebih sadar kalau gendang telinga itu ternyata dekat loh. Gendang telinga itu ternyata tidak sejauh itu loh dari saluran telinga. Jadi jangan berpikiran masukinnya cotton bud nggak dalam-dalam kok, misalnya kayak gitu. Padahal kan gendang telinga itu kan cuma sekitar 2 cm, tadi kan 2 cm itu pendek loh. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu untuk menjaga. Jadi jangan dianggap sepele ya dok ya. Betul. Oke. Ini, wah pertanyaan bagus-bagus dok. Oh iya, mau kita sampai juga dok dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti ada pemenangnya dok. Kita Oh, pilih dari betul. tim kami. Jadi kita Ya. kita periksa yang nanyanya menarik tuh siapa aja. Nanti ada giveaway saldo OVO dok. Oke. Oke, kita lanjut ya dok. Dari Kalista Istiqomah 06. Dokter, apakah gendang telinga berlubang bisa memicu ketulian? Wah, sampai ketuli nih dok. Gimana tuh dok? Iya, tadi kan saya udah jelaskan. Jadi bisa menurunkan pendengaran. Jadi penurunan pendengaran itu namanya juga tuli. Jadi mungkin banyak yang salah paham juga ya. Jadi ketulian dalam segi medis itu adalah penurunan pendengaran. Nah, mirip seperti kalau misalnya kalau ke mata ya, misalnya saya bandingkan ke mata. Aduh, mata saya kabur. Nah, itu kita sebutnya rabun. Nah, kalau di THT kita sebutnya tuli. Nah, jadi pendengaran saya turun. Nah, itu sebenarnya udah tuli. Gitu. Jadi, waktu kita ngerasa penurunan pendengaran karena apapun, bahkan misalnya kita masukin eh, apa tuh misalnya lilin mainan ke telinga, kita tutup rapat-rapat. Nah, itu kan pendengaran menurun. Nah, itu namanya ketulian udah. Gitu. Jadi, waktu gendang telinganya bocor, ya namanya tuli, namanya ketulian konduktif atau hantaran dari gendang telinganya terganggu. Nah, tapi memang ada juga satu ketulian yang kita sebut ketulian sensori neural atau ketulian organ dan saraf. Nah, ketulian sensori neural tidak terkait dari gendang telinga, tapi terkaitnya pada organ rumah siput yang tadi saya jelaskan, di mana organ ini menurun fungsinya. Nah, paling sederhana menjelaskannya misalnya pada orang tua. Nah, orang tua kan gendangnya baik-baik aja. Waktu kita lihat orang tua misalnya umurnya 85 tahun, ya gendangnya baik-baik aja. Tapi waktu kita periksa pendengaran, ternyata fungsinya menurun. Kenapa? Karena saraf pendengarannya menurun. Nah, ini yang kita sebut ketulian sensori neural atau ketulian organ dan saraf. Gitu. Oke, jadi ketulian itu dalam bahasa medis itu termasuk penurunan pendengaran. Iya, iya Ya. betul. Jadi sahabat proklamasi jangan takut tuli itu benar nggak bisa dengar, tapi penurunan pendengaran pun bisa disebut tuli. Betul. Oke, ini ada yang lagi nanya lagi nih dok, Neisaza Zea. Dok, Ya. seberapa bahaya sih penggunaan cotton bud pada gendang telinga yang berlubang? Terus cara ngedukasinya, dampak penggunaan cotton bud-nya khususnya pada anak-anak gimana dok katanya? Jadi untuk menjelaskan perihal itu, saya mau langsung kasih gambar cotton bud, ya. Jadi kesalahpahaman orang terbanyak adalah tidak membaca. Ini gambarnya kebalik ya? Uh, iya dok, bacaannya jadi kebalik. Ya sayang banget. Gimana caranya biar ini kebalik ya? Gitu. Jadi coba ya, saya coba balik.
flip vertikal. Oh, bisa nih dibalik. Bentar ya. Oke, Dok. Dibalik. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya, iya, Dok. Nah, Kelihatan, Dok. Terbaca. yuk kita baca sama-sama ya cara menggunakan cotton bud ya. Ini sebenarnya sudah ada di cotton bud ya. Jadi nggak usah repot-repot ditanya ke dokter, tapi sudah ada di cotton bud. Tulisannya gimana? Nah, Cara penggunaan cotton bud. Pegang putih kapas dengan cermat, lalu bersihkan bagian mana? bagian luar telinga dan berhati-hati. Iya, betul. Jadi cotton bud untuk luar telinga. Tidak pernah untuk saluran telinga. Oke? Nah, lalu baca yang di sini nih. Ini ada yang penting nih. Jangan, nih baca nih. Jangan Jauhkan daripada anak-anak. Jangan masukkan ke dalam saluran telinga. Nah, jelas ya? Jangan masukkan ke dalam saluran telinga. Ya, cukup jelas ya. Jadi, kesalahpahaman orang adalah tidak membaca. Jadi cotton bud sendiri sudah jelas tulis, jangan masukkan saya ke dalam saluran telinga. Hanya pakai saja di luar telinga. Kenapa? Karena bisa menusuk gendang telinga. Gitu, simple ya. Jadi gimana cara pakai cotton bud? Gimana cara pakai cotton bud yang benar, yang baik dan benar? Cara pakai yang baik dan benar adalah untuk hal lain selain saluran telinga. Misalnya pakai buat makeup, silahkan aja. Silakan. Gitu ya. Jadi apapun kecuali untuk saluran telinga. Nah, kata siapa? Kata cotton bud. Simple. Sudah dikasih peringatan oleh cotton budnya sendiri Iya, ya, Dok ya. iya betul. Di luar. Betul. Oke. Ada yang nanya lagi, Dok. Kalista. Tadi sudah ya, Dok ya. Kalista udah tadi. Telinga udah, Dok ya. Sudah dijelaskan ya tadi. Ya. Tapi juga dampak telinga gelombang juga yang nggak segera ditangani juga sudah, Dok ya, bisa menyebabkan infeksi berkepanjangan. Iya. Terus artinya menurunkan pendengaran juga ya, Dok ya. Iya, betul. Wah, ada yang nanya nih, Dok. Akhirnya Tumpi_167. Bagaimana cara aman membersihkan telinga agar genang telinga tidak menjadi rusak atau berlubang, Dok? Mungkin ngerasanya kayak penuh telinganya, gimana nih, Dok? Kalau nggak boleh, tadi korek-korek pakai cotton bud, Dok. Ya, jadi gini, ini kesalahpahaman juga ya. Jadi bayangkan kehidupan manusia sebelum diciptakan cotton bud. Nah, bayangkan dulu. Kira-kira mereka pakai apa? Jawabannya adalah nggak pakai apa-apa. Jadi, saluran telinga kita itu adalah saluran yang tidak perlu repot-repot diganggu. Jadi, bagaimanapun juga, waktu kita diciptakan, semuanya udah dipikirin. Termasuk saluran telinga ini sebenarnya nggak usah diganggu-ganggu. Jadi, flow-nya memang sudah ada sendiri. Jadi, normalnya, ini kita ngomong normal ya, saluran telinga itu normalnya akan mengeluarkan earwax atau minyak di telinganya. Nah, kok bisa? Karena namanya saluran telinga itu sebenarnya kulit. Nah, jadi karena namanya saluran telinga kulit, namanya kulit kan berminyak ya. Kulit itu kan sifatnya kulit itu apa? Sifatnya kulit itu dia selalu terjadi namanya regenerasi atau selalu terjadi yang namanya lepas-lepas gitu ya. Jadi kalau pernah dengar sel kulit mati lepas nanti akan regenerasi. Nah, itu sifat pertama, dia selalu regenerasi. Nah, sifat kedua, dia berminyak. Nah, kenapa berminyak? Karena untuk melembabkan biar tidak kering. Kalau kering kan pada akhirnya kan tidak nyaman, gatal. Nah, maka dari itu yang menciptakan manusia itu tuh ngasih namanya minyak telinga atau earwax. Nah, earwax ini umumnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, jadi pas. Nah, earwax ini mestinya akan ada di sepertiga luar dari saluran telinga. Itu jadi saya balik lagi ke gambar tadi ya. Earwax ini akan ada
di sepertiga luar dari liang telinga. Jadi batasannya di bagian yang kuning-kuning ini. Nah, earwax ini akan ada di sini dan tidak mungkin ada di sini. Dia hanya akan ada di sepertiga luar dari saluran telinga. Karena hanya di sepertiga luar liang telinga, sifatnya akan seperti minyak aja, melumasi saluran telinga. Tujuannya biar apa? Biar pertama, biar nggak gatel telinga kita. Jadi kalau earwax-nya kita ambil, ya gatel dong telinga kita. Karena kan jadinya kulitnya kering. Itu pertama. Yang kedua, dia mencegah binatang masuk. Nah, waktu ada minyak di sini, binatang nggak mau masuk. Nah, jadi banyak pasien yang datang misalnya kemasukan kecoa dalam saluran telinga. Itu akibat minyak telinganya nggak ada. Gitu. Nah, yang ketiga, misalnya orang-orang yang suka ngorek telinga itu suka infeksi karena minyaknya hilang, sifat dari anti infeksinya hilang. Gitu. Jadi dia punya sifat anti infeksi. Yang keempat, dia mencegah air masuk. Kalau ada minyak, ada air, kan otomatis airnya jadi nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi sebenarnya minyak telinga itu sebenarnya baik, sehat. Nah, tapi kadang-kadang kan masalahnya kadang-kadang inisiatif nih. Masalahnya jadinya inisiatif. Masukkan cotton bud, masukkan jari, masukkan earphone, terus dorong, kan minyak ini wajar akhirnya jadi masuk dong ke dalam. Nah, waktu minyaknya masuk ke dalam, itu yang kita sebut kotoran telinga. Gitu. Jadi sewajarnya, kalau mau telinganya tidak pernah ada kotoran telinga, jangan sentuh sama sekali telinganya. Gitu. Jadi itulah cara paling baik untuk saluran telinga. Nah, tapi misalnya, ini kita tadi kan ngomongin kondisi normal. Nah, kondisi normal dia biasanya minyak terus. Jadi bukan kering terus ya, tapi berminyak terus. Nah, minyak itu umumnya berhenti di sini. Jadi nggak kelihatan mata tuh. Dia akan ada flow-nya sendiri, memang sudah diciptakannya akan begitu terus. Nah, tapi kalau misalnya si minyak ini sampai keluar-keluar, itu kan nggak enak dilihat ya, setuju ya? Iya. Nah, Iya dok. ya makanya kalau misalnya minyaknya sampai keluar-keluar, itu kan nggak enak dilihat. Maka dari itu cotton bud bilang, silahkan bersihkan yang di luar saluran telinga. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada minyak sampai keluar telinga, earwax-nya sampai keluar telinga, ya bersihkan aja, nggak apa-apa. Tapi syarat membersihkan telinga cuma satu. Membersihkan telinga syaratnya cuma satu. Yang membersihkan harus bisa melihat. Itu aja. Gitu. Oke. Iya, jadi masuk akal nggak kalau misalnya kita membersihkan sesuatu tapi kita nggak bisa lihat? Iya. Yang ada makin kedorong. Betul, betul. Bahkan saya sering bilang, dokter THT nih misalnya, dokter THT berasa memang ada kotoran dalam telinganya, dia diagnostik ada kotoran, terus yang bersihin dokter THT juga, bersihin sendiri. Kan nggak mungkin, harus nyari dokter THT lain untuk membersihkan saluran telinganya itu gitu. Ya dok ya, kalau ngelihat sendiri sambil bersihin sendiri ya dok ya. Iya, betul. Berarti harus tetap jaga telinga kita, tetap berminyak ya dok. Kalau telinga apa-apa ya dok ya? Berminyak nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi telinga itu memang sewajarnya memang agak berminyak. Gitu. Nah, kalau memang ada orang yang produksinya over, atau orang yang produksinya over, biasanya memang kotoran telinganya cenderung banyak. Ada juga orang yang minyaknya nol, benar-benar nggak ada minyak sama sekali. Jadi dari waktu ke waktu kita lihat gumpalan-gumpalan sel kulit mati itu gumpul. Nah, memang orang-orang kayak gitu kadang-kadang dia akan lebih berasa gampang gatal, gampang nggak nyaman. Tapi jujur nggak banyak orang seperti itu. Mungkin cuma kurang dari 5% dari semua orang yang jenis kotorannya aneh begitu. Nah, tapi umumnya orang ya berminyak. Gitu. Oke, sangat jelas banget nih penjelasannya Dokter Asadi. Semoga langsung terjawab ya dok ya. Ternyata telinga kita tuh sebenarnya udah diciptakan sesempurna mungkin ya dok ya, agar menghambat semuanya yang masuk. Auto clean. Kotoran bisa. Iya.
tadi membahas, tadi kata dokter ada penggunaan earphone juga nih dok. Ada juga nih dok yang nanya dari Kalista. Penggunaan earphone bisa memicu gendang telinga berlubang nggak sih dok? Katanya, aduh earphone-nya kayak gimana nih sampai bikin Nggak bisa. berlubang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tapi penggunaan earphone harus ini loh, catatan aja. Penggunaan earphone itu memang tidak bisa melubangi gendang telinga. Tapi jenis earphone yang saat ini kan kayak gini ya, masuk ke dalam saluran telinga. Nah, cari yang tidak terlalu ke dalam pertama. Terus jangan pakai terlalu lama. Kalau terlalu lama kan minyak telinga itu kan nggak bisa keluar alami. Nah, lalu jangan setel dengan suara kelewat keras. Kenapa? Karena kita itu punya kemampuan pendengaran yang terbatas. Kalau misalnya kita kelewat terlalu sering pakai earphone, terlalu lama, terlalu keras, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya noise-induced hearing loss. Nah, jika noise-induced hearing loss, pendengarannya menurun, dan ya sudah, takdir, nggak bisa diapa-apain lagi sekali pendengarannya menurun akibat bising. Gitu. Oke. Itu ya, jadi penggunaan earphone juga harus tetap sesuai kebutuhan aja ya dok ya, jangan terlalu lama dulu. Kalau misalnya udah selesai dulu langsung dilepas ya dok. Kalau penting banget kali ya dok ya, boleh dipakai ya dok ya. Iya, betul. Tadi juga yang soal timpanoplasti juga tadi dokter Asadi sudah menjelaskan ya dok, kemungkinan bisa sembuh atau mendengar kembali bisa ya dok ya. Iya, Nanti juga kalau bisa. berbeda. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada yang nanya juga dok, apakah gendang telinga yang berlubang tidak bisa jadi TNI atau Polri? Wah, kalau itu tergantung persyaratannya ya dok ya. Persyaratannya di sana ya dok ya. Ya, jadi ya memang ada persyaratan dari TNI atau Polri. Memang gendang telinga harus rapat. Dan gendang telinga ini kalau misalnya dia berlubang, kenapa kok nggak boleh? Karena kan mereka kan latihannya kan ke rawa-rawa, nyemplung, kepalanya di rawa-rawa. Kalau bayangkan kalau misalnya gendang telinganya berlubang, nyemplung di rawa-rawa, kan jadinya infeksi terus. Nah, infeksi terus yang nanti kan pada akhirnya kan nggak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, gitu. Nah, lalu gendang telinga juga kalau nggak salah memang tidak boleh ada bekas operasi, gitu katanya begitu. Oke, berarti sebaiknya tetap menjaga ya dok, jangan sampai berlubang. Sudah berlubang lebih baik langsung disembuhkan. Betul. Oke, kita baca pilih lagi pertanyaannya dok ya. Tadi saya sudah diingatkan sekitar 2 menit lagi ya dok. Ya. Kayaknya banyak banget pertanyaan yang ternyata banyak yang penasaran juga nih dok tentang gendang telinga yang berlubang. Apakah bayi bisa terkena lubang gendang telinga? Bisa, sering. Sering ya dok ya. Bayi cukup sering kena lubang gendang telinga karena bayi ini seringnya kan flu. Terus obat flu pada bayi memang nggak maksimal. Jadi cukup sering. Jadi hati-hati aja bayi jangan sampai flu. Oke. Ini ada dari Tumpiang Puskesmas 67 dok. Jika telinga masuk air nih dok, gimana cara air cepat keluar? Biasanya kan ada yang dikorek, ada yang udah kemasukan air dimasukin lagi dok buat memancing keluar katanya. Kira gimana tuh dok? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, selama gendang telinga itu utuh, kalau telinga dan dua syarat ya. Pertama, gendang telinga utuh. Yang kedua, nggak ada kotoran telinga. Nah, kalau tidak ada kotoran telinga dan gendang telinga utuh, silahkan berenang. Kan judulnya gitu ya, mau berenang aja. Nah, tapi kalau misalnya salah satu nih kita abaikan, kita gendang telinga kita nggak utuh, terus kita berenang. Nah, itu kemasukan air pasti congean, jadinya meler. Nah, itu jadi artinya jangan. Nah, yang kedua, misalnya kita gendang telinganya utuh, tapi ada kotoran telinga. Waktu air masuk, kotorannya ngembang. Nah, karena kotorannya ngembang, kan otomatis nggak bisa keluar lagi airnya. Ya, gitu. Nah, itu dua syarat. Nah, kalau misalnya dua syarat itu terpenuhi, nggak ada kotoran telinga dan
gendang telinga utuh, terus kita kemasukan air. Caranya gimana? Misalnya kita kemasukan air gendang telinganya di sini kan ya, kan tadi ya saluran telinga buntu kan, ya keluarin aja airnya kan selesai. Goyang-goyang, nggak susah kan? Gitu jadi Cuma waktu tadi ada telinga, tekanan sama gendang telinga ya sebenarnya. jadi misalnya kita kemasukan air, ya keluarin aja, dikeluarin airnya. Nah kalau misalnya ada yang nyangkut gimana? Sama misalnya kayak gelas nih, waktu kita tuang airnya Ya. keluar dari gelas, kan ada air yang sisa di gelas tuh. Nah, itu kadang-kadang kalau di gendang telinga memang bunyinya nggak enak tuh, deng deng deng. Nah, boleh nggak kita masukin air untuk pancing terus keluarin lagi? Ya sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Syaratnya airnya bersih. Terus yang kedua airnya jangan dingin. Kalau airnya dingin masuk ke Oh, dalam gendang telinga di vertigo. oh, oke. Gitu. Berarti harus anget ya. Ya setidaknya jangan dingin suhu biasa. Gitu. Oke. Jadi waktu kita masukin, kita kemasukan air, kita apa namanya, kita mau pancing-pancing ya silakan aja, nggak masalah. Masalah kan tadi kan syaratnya udah terpenuhi. Nah terus kalau misalnya kita misalnya nih kemasukan air nggak bisa keluar, kita pancing nggak bisa, pasti ada kotorannya di dalam. Mungkin ada kotoran yang akhirnya ngembang, gitu. Makanya Oke. eh, syarat itu harus terpenuhi dulu kalau mau berenang, gitu. Oke, ini banyak pertanyaan yang sebenarnya juga sudah terjawab ya dok. Kita pilih yang sekiranya memang eh, belum kita bahas ya dok ya. Ada yang Iya. nanya nih dok, dalam setahun kira-kira kita memeriksa kesehatan telinga ke spesialis THT itu berapa kali sih dok? Kalau nggak ada keluhan nggak usah. Kalau nggak ada keluhan nggak usah ya dok Nggak ya. usah. Jadi mungkin jawaban saya kontroversi, tapi kenyataannya uh, THT itu kami THT itu namanya ilmu ilmu kesehatan dan penyakit THT. Jadi artinya kalau misalnya eh, kadang-kadang juga pasien udah terdogma harus 6 bulan datang ke dokter THT untuk setiap hari setiap periksa. Kadang-kadang datang nggak ada apa-apa, mau minta dibersihkan, apa yang mau dibersihkan, nggak ada yang dibersihkan, gitu. Jadi sebenarnya kita lebih 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 wajib menurut saya kalau misalnya ada keluhan langsung datang, gitu. Jadi eh, jangan sampai terlalu cuek sama telinga atau sama hidung. Ada keluhan dicuekin, dibiarin. Nah, sampai berlarut-larut. Kadang-kadang, dok, saya kurang dengar, dok. Sejak kapan? Misalnya, oh sejak 2 bulan yang lalu. Nah, waktu kita periksa ternyata bukan kotoran, ternyata ketulian saraf. Kan kayak gitu kan kasihan ya. Ya nggak bisa balik lagi tuh, Iya. udah permanen gitu. Nah, tapi kalau kalau misalnya dibilang misalnya harus membersihkan telinga ke dokter THT setiap 6 bulan, nah itu sebenarnya nggak selalu. Ada benarnya, tapi nggak selalu. Umumnya orang itu Iya. kan keluar keluar sendiri dong kotoran telinganya. Nah, tapi memang ada orang-orang yang kotoran telinganya itu tidak mudah keluar sendiri. Memang ada orang yang kotoran telinganya produksinya kelewat terlalu lama, terlalu banyak. Nah, hanya khusus untuk orang-orang yang seperti itu perlu dari waktu ke waktu kontrol ke dokter THT, kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang setahun. Gitu. Tapi tidak semua orang ya. Kita nggak ngomongin semua orang. Semua orang wajib kontrol ke dokter THT setiap 6 bulan. Nah, kebayang deh tuh jumlah dokter THT di Indonesia itu cuma sekitar 1.500. Rakyat Indonesia itu 270 juta. Kalau tiap 6 bulan datang, itu dokter THT nggak, itu benar-benar gak kelabakan. Oke. Ini mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi kali ya dok ya. Tadi Ya, sempat saya baca ada yang nanya eh, kira-kira telinga yang berlubang itu ada hubungannya nggak dok sama sinusitis? bisa. Jadi tidak langsung, tapi bisa. Jadi misalnya orang yang memang ada sinusitis, artinya dia memang sering banget pilek flu berulang-ulang. Nah, tentu waktu dia sering flu, ada resiko ingus itu masuk ke dalam telinga. Nah, waktu ingus itu masuk ke dalam telinga, pada akhirnya bisa menyebabkan infeksi telinga tengah. Nah, waktu terjadi infeksi telinga tengah dan tidak diobati dengan baik, maka akan terjadi pecah gendang telinga. Jadi ada runutannya. Jadi nggak sinusitis langsung pecah, nggak kayak gitu. Oke. Oke, tadi juga ada yang nanya dok,
pengobatan herbal bisa nggak dok kira-kira kalau gendang telinga yang berlubang? Em, saya rasa nggak bisa. Karena prinsipnya gini, herbal itu nggak ada ilmunya. Jadi mohon maaf orang yang mungkin saya agak keras soal herbal karena kenyataannya memang herbal itu nggak pernah diteliti gitu. Jadi kalau herbal yang mana dulu? Kebanyakan herbal ini memakai bahan-bahan kadang-kadang tidak aman. Misalnya dia masukin sesuatu ke dalam gendang telinga. Nah, bukannya makin baik, justru malah seringnya merusak saraf pendengarannya, organ pendengarannya jadi rusak gitu. Jadi sering malah nggak masuk akal gitu. Jadi karena herbal ini tidak pernah ada penelitiannya, tidak pernah ada dasar obatnya, dia dia bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terbukti aman. Nah, sedangkan ini juga poin penting ya, waktu orang gendang telinganya berlubang, tidak semua obat atau cairan bisa masuk ke dalam saluran telinga. Hal yang simple misalnya air kolam renang aja, itu kan ada kaporitnya. Nah, kaporit itu bisa menjadi ototoksik atau menjadi racun pada rumah siput. Nah, atau misalnya hal-hal seperti eh, apa betadin masuk ke dalam saluran telinga. Kalau di kulit nggak apa-apa, tapi masuk ke dalam gendang telinga itu bisa jadi racun buat gendang telinga. Nah, bahkan yang paling sederhana, ini yang paling banyak terjadi, eh, obat tetes telinga. Nah, kan namanya kan obat tetes telinga. Nah, tapi pada orang yang gendang telinga lubang, itu mungkin saya bisa bilang 90% obat tetes telinga itu, mungkin 95% obat tetes telinga itu tidak aman untuk dia, yang orang yang gendang telinga lubang itu. Nah, jadi hanya sedikit obat tetes telinga yang aman banget untuk gendang telinga yang berlubang, gitu. Makanya, Oke, kalau bisa. makanya kalau misalnya memang ada perlu obat tetes telinga, tanyakan ke ahlinya, ke dokter THT tentu. Jadi nggak bisa tanya dokter bidang lain tuh nggak mungkin, gitu. Nah, bahkan misalnya gini, misalnya ada dokter THT memberikan obat tetes telinga yang memang aman. Nah, untuk orang yang gendang telinga berlubang. Nah, tapi kalau obat ini dipakai terus-menerus, aman nggak? Iya. Jadi Harus kita juga tahu. harus bijak ya. Oke. Ini kebanyakan pertanyaannya sih sebenarnya sudah terjawab nih dok dari Ya. awal kita tadi ngobrol. Mungkin ini terakhir nih dok nih dari Rio_Yuditama. Wah, pasien dokter nih ternyata 2 tahun lalu. Saya kenal tuh, Pak Rio. Melakukan tindakan timpanoplasti oleh dokter Asadi. Sejauh ini nggak ada keluhan sih dok, tapi apakah perlu kontrol lagi ke dokter Asadi? Saya rasa gini, orang yang pasca operasi ini bukan cuma Pak Rio. Jadi semua orang yang pasca operasi gendang telinga, waktu sudah dinyatakan ini aman, sebenarnya kepentingan kontrolnya itu kalau ada keluhan aja. Gitu. Kalau misalnya ada yang rasa nggak nyaman, ada yang nggak enak, ada yang rasa kok begini, kok begitu, nah itu mendingan langsung datang. Gitu. Karena bagaimanapun juga, nggak cuma gendang telinga yang pasca operasi, gendang telinga yang belum operasi pun kan juga bisa bermasalah. Gitu. Jadi artinya gendang telinga ciptaan Tuhan aja tuh bisa bermasalah. Apalagi gendang telinga ciptaan manusia. Itu otomatis bisa aja terjadi kerusakan-kerusakan apapun. Sebelum terjadi gangguan, ada yang nggak enak dikit, jangan dicolok-colok. Kadang-kadang tuh suka gitu, ngerasa, aduh ada yang nggak enak, coba deh pakai cotton bud dulu. Nah, nanti ternyata, kok tambah nggak enak. Datang ke dokter, ternyata lubangnya tambah gede, kan bisa aja. Jadi semuanya harus kalau ada keluhan langsung ke dokter spesialis THT gitu ya dok ya. Betul. Oke, ini sudah sangat amat jelas ya dok ya materi kita tentang telinga berlubang. Dokter Asa juga sudah, dan juga ada yang komen dok sudah sangat detail dan jadi nggak takut lagi kalau misalnya ada masalah dengan telinganya katanya gitu. Oke, tadi kan dari mulai gendang telinga itu sebenarnya dekat dengan telinga luar ya dok ya. Gitu. Banyak penyebab gendang telinga berlubang itu kayak tadi flu, tertampar, lagi flu naik pesawat ya dok ya, naik lift terlalu tinggi gitu kan, banyak penyebab gitu kan.
Tanda gejalanya juga yang paling gampang dikenali mungkin keluar cairan kali ya dok ya, yang paling gampang dikenali. Penurunan pendengaran, Ya atau benar-benar. ya sering keluar cairan dari telinga itu cukup sering. Untuk pemeriksaannya juga kalau misalnya pengen benar-benar terbukti kalau berlubang atau enggak, bisa langsung ke dokter spesialis THT-nya biar bisa dilihat pakai kamera dok ya biasanya dok ya. Iya betul. Kita bisa lihat dengan kamera endoskopi. Untuk pengobatan juga nanti mengikuti seberapa parah benang telinga itu berlubang gitu kan. Betul. Kalau misalnya enggak diikutin, nanti infeksi berkepanjangan, penurunan pendengaran, nggak nyaman juga kalau udah penurunan pendengaran. Gitu. Oke, udah sangat jelas banget dokter. Terima kasih banyak atas waktunya dok. Mungkin dok ada pesan nggak nih untuk menjaga gendang telinga kita? Mungkin pesannya mirip seperti tadi ya. Jadi artinya gini, waktu kita merasa ada yang salah dengan telinga kita, kok rasanya tiba-tiba pendengaran menurun, atau kok tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba ada yang bergerak di telinga, atau apapun itu, langkah paling aman adalah datang ke dokter THT sesegera mungkin. Jadi artinya, kan dokter THT banyak banget ya tersebar, jadi insya Allah bisa banyak banget yang membantu teman-teman. Jangan terlalu abai dengan diri sendiri. Bagaimanapun juga telinga itu, gendang telinga itu adalah modal kita dalam bekerja, dalam bermasyarakat. Jadi jangan pernah abai dengan telinga. Kalau misalnya ada ngerasa sesuatu yang tidak nyaman dengan telinga, segera kontrol ke dokter spesialis THT. Oke dokter, terima kasih banyak atas sharing ilmunya ya dok. Meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih juga buat sahabat Rumah Sakit Proklamasi BSD yang sangat antusias menanyakan banyak sekali, tapi mohon maaf kalau misalnya tidak bisa dibaca satu persatu karena terus berjalan ternyata dok pertanyaannya gitu. Yeah. Oke. Nanti selanjutnya kita juga bakal ada live menarik seputar telinga, hidung, tenggorok yang pastinya akan dibawakan oleh dokter spesialis kita. Jadi kalau misalnya ada masalah seputar telinga, hidung, tenggorok, bisa langsung ke dokter spesialis THT, boleh langsung juga ke Rumah Sakit Proklamasi BSD. Jadwal kami full setiap hari, walaupun hari raya, tanggal merah, kita selalu ada dokter THT yang berjaga. Boleh juga kalau mau langsung konsul ke dokter Asadi di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Untuk hari Selasa itu di jam 9 sampai jam 11, Rabu itu dari jam 2 sampai jam 5, untuk Sabtunya dari jam 5 sampai jam 7, betul ya dok ya? Ya. Oke, sekian terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga untuk dokter. Sehat selalu ya dok ya. Ya.